saja gayanya orang Liser bicara atau Abu Nawas. Saya tidak lihat, karena memang kau tidak lihat. Tadi kau lihat waktu dia naik, tetapi sekarang kau tidak lihat. Jadi dia yang mengejar itu terus. Dia ketuk dopuli, selamatlah itu orang. Itu syahidah. Itulah pengertian syahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jangan sakiti perasaan saudaramu sesamamu. Yang ketiga, yang memberi makan orang lapar. Ali Imran 134 Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan sebahagian hartanya baik ketika dia dalam keadaan lapar maupun pada saat dia dalam keadaan sempit, menahan nafsu amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Mari kita tarik unsurnya. Ada 4 unsur teramat penting di ayat ini. Siapa yang dicintai Allah? Yang menafkahkan sebahagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sakit. Yang kedua, yang mampu menahan nafsu amarahnya. Yang ketiga, yang selalu memberikan maaf kepada saudaranya. Dan yang terakhir, yang muhsin, yang berbuat baik kepada sesamanya dengan ikhlas. Bapak Ibu sekalian, apa artinya ini? Ternyata orang-orang mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seberapa banyak orang yang mengenal kita, bukan seberapa tinggi kedudukan kita di dalam satu organisasi atau seberapa populer kita di dalam masyarakat, tetapi ternyata berdasarkan ayat ini, yang dicintai Allah adalah yang mampu merubah tangis kesedihan, kepiluan, kesulitan saudaranya menjadi tangis kebahagiaan. Itu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita mampu memberikan kebahagiaan kepada sesama kita. Bukan hanya uang. Jangan kita pikir kita kasih uang bahagia orang, tidak. Kita kasih makanan, belum tentu. Tapi kadang-kadang lisan kita sudah memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada saudara kita. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada sesamanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa saya katakan yang paling baik? Ternyata lisan kita juga bisa membahagiakan orang. Ingat, apa kata Ibnu Jauzi? Jika kalian, saya ulangi, jika kalian bisa berucap dengan baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara lisanmu dengan baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan lisanmu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas pembaringanmu yang terakhir sebelum engkau menutup mata untuk selamanya. Allah berfirman, barang siapa
yang mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupannya, surga tempatnya. Bapak Ibu sekalian, Andre Guruta Sanusi Baca memberikan contoh begitu tentang memberikan sesuatu kepada orang lain. Dahulu di zaman Nabi, ada sahabatnya Nabi, sakit keras istrinya, tidak bisa bangun. Dia ingin sekali makan buah delima. Demi cintanya, sayangnya kepada istrinya, dia masuk ke kota Madinah, ke pasar untuk mencari buah delima. Jalan lama keliling di pasar, akhirnya dia dapat 1 biji tok terakhir buah delima itu. Dia beli, dia bayar, kemudian dia bawa pulang. Dalam perjalanan tiba-tiba ada orang tua di pinggir jalan duduk. Dia sodorkan tangannya dan mengatakan, saya lapar sekali, mintakah itu di tanganmu itu buah delima itu? Dia bilang, ini sahabat Nabi. Bagaimana caranya? Saya punya istri mau mati ini di rumah, sakit perutnya gara-gara mau sekali makan ini buah delima. Barangkali ngidam, jika banyak hubung dia tuh begitu. Kalau ngidam ada, perintah kancang suaminya. Dia berpikir, wah, jangan sampai istriku malah yang semaput kalau saya tidak bawa pulang ini buah delima. Aja tinggalkan itu orang tua. 4-5 langkah kemudian dia hentikan langkahnya karena pernah dia mendengar Nabi berkata, Nabi bersabda, "Da'u fardakum bis sadaqah." Obati orang sakitmu dengan sedekah. Dia hentikan langkahnya dan dia kembali. Dia berikan itu buah delima kepada orang tua itu. Kemudian dia kembali dengan tangan hampa ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia kaget. Tiba-tiba datang berlari-lari kecil, istrinya membukakan pintu pagar sambil tersenyum gembira. Suaminya bilang, kenapa engkau tiba-tiba seperti itu? Apa yang terjadi? Tadi sakit keras kok. Kenapa sekarang sembuh? Istrinya bilang, engkau sudah mengobati saya dari jauh. Penasaran ini suaminya. Dia ke Nabi Rasulullah, ada peristiwa begini terjadi di rumah tangga saya. Dia ceritakan bla bla. Akhirnya saya beli buah delima dan saya sedekahkan. Dia bilang, Nabi, kau tahu, orang tua yang minta-minta itu adalah satu malaikat yang Allah jelmakan untuk menguji dirimu. Apa kau mencintai Allah dan mencintai dirimu? Imam Ghazali mengatakan di dalam bukunya Mukasafatul Qulub. Saya ulangi, Mukasafatul Qulub. Dia mengatakan begini: jika kalian sibuk menjalankan ibadah-ibadah ritual dan engkau bangga dengan apa yang kamu lakukan itu, maka sesungguhnya engkau telah mencintai dirimu. Tetapi jika engkau sibuk berbuat baik, menebar kebaikan kepada sesamamu, berkorban untuk orang lain, maka sesungguhnya engkau telah mencintai Allahmu dan telah mencintai dirimu. Begitu pentingnya orang berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Mohon maaf karena waktunya sudah cukup. Mungkin kesempatan lain kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.